Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri diisi dulu, ikhwan. Yang sebelah kiri diisi. Ayo. Yang sebelah kiri diisi, ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, para santri dan santriwati dan hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita malam ini. Kita lanjutkan kajian kita malam ini. Belajar tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati dua surat. Yang pertama surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq. Adapun malam ini kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Taib. Surat Al-Ikhlas disebutkan oleh para ulama penyebab turunnya adalah datang beberapa orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah untuk menjelaskan siapa Allah. Wahai Muhammad, kabarkan kepada kami, sifatkan kepada kami, sif lana rabbak. Rabbmu itu seperti apa? Yang kalian sembah itu seperti apa? Kemudian Rasulullah SAW terdiam sampai beberapa hari. Setelah itu turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Menjelaskan secara ringkas dengan kalimat tegas siapa Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qul wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kepada orang kafir itu yang bertanya siapa Rabbmu, siapa zat yang engkau sembah. Huwallahu ahad. Dia adalah Allah ahad. Ahadun.
Zat yang Maha Esa. Ahad artinya tunggal atau esa. Ahad artinya tunggal atau esa. Perhatikan. Jadi ahad artinya maha tunggal atau esa. Dia Allah adalah ahad, zat yang maha esa. Allahus Samad. Allah dia adalah As-Samad. As-Samad artinya zat tempat bergantung seluruh makhluknya. Sebagian ulama menafsirkan As-Samad, nanti sebentar kita akan rinci beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna As-Samad. As-Samad adalah zat tempat bergantung seluruh makhluknya. Tempat membutuhkan seluruh makhluknya kepadanya. Ini makna dari As-Samad. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Maksudnya dia bukan anak dari yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang kufuan, setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, seorang pun, kufuan yang sebanding. Lam yakun, dengan Allah Subhanahu wa taala, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita simak penjelasan dari Asy-Syaikh Musa'id At-Tayyar dalam kitab tafsir beliau. Kata beliau, "Dzukira annal kuffara qalu ya Muhammad ansib lana rabbak, fanazalat hadhihi suratu." Wahai Muhammad, sekumpulan atau beberapa orang dari kalangan orang kafir mendatangi Rasulullah. Mereka meminta agar Rasulullah menjelaskan siapa Allah, siapa zat yang disembah oleh kaum muslimin. Lalu turunlah surat yang agung ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Kata beliau, wa min fadli hadhihi surati annaha ta'dilu thulutsal Qur'ani. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, kata beliau, yaitu ta'dilu thulutsal Qur'an, menyerupai sepertiga dari Al-Quran. Menyerupai atau setara dengan sepertiga Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Adapun setaranya dari sisi apa, itu ada beberapa penjelasan pendapat di kalangan para ulama. Apakah setara membaca Al-Ikhlas ini sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran? Dari sisi huruf pahalanya sama, ataukah dari sisi makna serupa, setara dari sisi makna seperti sepertiga Al-Quran?
Di antara yang menjelaskan demikian adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan Al-Quran itu berbicara secara global tentang 3 perkara. Perkara yang pertama berbicara tentang nama dan sifat Allah. Yang kedua berbicara tentang tauhid. Yang ketiga berbicara tentang balasan orang yang bertauhid dan balasan orang yang mengingkari tauhid. Seingat saya maknanya demikian. Jadi sepertiganya adalah berbicara tentang nama dan sifat Allah. Dan kalau kita lihat surat Al-Ikhlas berbicara sepenuhnya murni tentang nama dan sifat Allah. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa annaha tuqra'u fi salatil witri. Dan di antara keutamaannya surat yang agung ini dibaca di salat witir. Kalau kita salat witir 3 rakaat, maka di rakaat yang terakhir kita disyariatkan membaca surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Apa sih keutamaan salat witir? Salat witir ini salat yang utama. Bahkan sebagian para ulama ada yang berpendapat wajib hukumnya salat witir. Dan Imam Ahmad mengatakan orang yang tidak salat witir tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau dia mempersaksikan sesuatu tidak diterima. Menunjukkan pentingnya salat witir, keutamaan salat witir. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya. Dan di antara surat yang dibaca adalah Al-Ikhlas di surat witir ini. Kemudian wasunnatil fajri. Juga Al-Ikhlas ini disunnahkan dibaca pada salat sunnah fajar. Sunnah fajar sebelum antum salat subuh, antum disunnahkan salat 2 rakaat. Di salat 2 rakaat itu, di rakaat yang kedua disunnahkan antum membaca surat Al-Ikhlas. Wa sunnatit tawaf, disunnahkan juga salat sunnah tawaf. Jadi setelah antum tawaf di Ka'bah disunnahkan untuk salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Di antara surat yang dibaca adalah Al-Ikhlas. Wa fi adhkaris sabahi wal masai. Dan juga menunjukkan keutamaan surat yang agung ini, Allah mensyariatkan kepada kita membacanya di zikir pagi dan petang. Dari zikir pagi dan petang disertakan di situ ada surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Wa adhkari duburis sholawat, dan demikian juga disunnahkan dibaca setelah sholat. Pada zikir setelah sholat. Di sholat mana? Sholat 5 waktu. Setelah antum sholat, mau sholat apa saja, mau maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, disunnahkan antum menyertakan zikir-zikir itu. Setelah zikir yang lainnya itu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini menunjukkan pentingnya surat yang agung ini. Itu dia, karena
isi dari surat ini bercerita tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, qul huwallahu ahad. Mari kita lihat penjelasan beliau. Katakanlah, ya, duduk baik-baik. Jadi antum di pesantren ini bukan hanya diajarkan bagaimana bisa membaca Al-Quran, bagaimana bisa menghafal hadis, menghafal Al-Quran, tapi juga diajari adab. Adab di majelis. Ya. Jadi cara duduknya harus dengan adab. Taib, kata beliau, qauluhu ta'ala qul huwallahu ahad. Ai maksudnya qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Rabbku, huwallahu alladzi lahul ibadatu. Dialah Allah alladzi lahul ibadatu, yang memiliki hak untuk diibadahi. La tambagi illa lahu, yang ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepadanya. Wala tasluhu li ghairihi, yang ibadah itu tidak layak untuk diserahkan kepada selainnya. Al-muttasifu bil ahadiyyati duna siwahu, zat yang tersifati dengan ahadiyah, keesaan, ketunggalan, duna siwahu, tidak selainnya. Artinya selain Allah tidak bisa disifati dengan esa atau tunggal. La mathila lahu, tidak ada yang semisal dengannya, serupa. Wala nidda, sebanding, setanding. Wala sahibata, dan tidak ada teman. Wala walada, dan tidak ada anak. Nah ini, jadi tegas. Jadi antum kalau ditanya oleh orang kafir, siapa Allah? Atau orang ateis, siapa Allah, zat yang kalian sembah? Antum sampaikan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah adalah zat ahad yang maha esa. Esa dalam apa? Di sini beliau tidak terlalu rinci. Baik, saya rinci. Esa dalam 4 perkara. Yang pertama, esa tunggal dalam zatnya, dari sisi zatnya. Yang kedua, tunggal dari sisi nama dan sifatnya. Yang ketiga, tunggal dari sisi perbuatannya. Yang keempat, tunggal dari sisi uluhiyahnya, sebagai zat yang disembah. Siapa yang bisa ulang tadi? Yang pertama, tunggal dari sisi apa? Zatnya. Yang kedua, tunggal dari sisi nama dan sifatnya. Kemudian ketiga, tunggal dari sisi perbuatannya. Yang keempat, tunggal dari sisi uluhiyah, sebagai zat yang disembah. Apa maksudnya tunggal dari sisi zatnya? Maksudnya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi zatnya, kesempurnaan zatnya. Dan tidak ada sifat yang kurang sedikit pun pada zatnya.
Ingat, jadi yang dinafikan dari Allah ada dua perkara. Ini kaidah yang baku kita terapkan pada seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada sifat yang kurang pada Allah. Yang kedua, tidak ada yang sebanding dalam kesempurnaan Allah. Kita sucikan Allah dari dua perkara ini. Karena kalau kita katakan tidak ada sifat yang kurang pada zat, sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada yang serupa dengan kesempurnaan Allah. Makanya ini juga kita nafikan. Jadi tidak ada yang kurang pada nama dan sifat Allah dan tidak ada yang serupa pada kesempurnaannya. Thayyib, kita masuk pada zat tadi. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha besar. Zat yang maha agung. Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, pada hari kiamat langit Allah lipat, bumi Allah genggam. Antum bisa bayangkan? Tidak bisa dibayangkan. Kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Langit dilipat dengan tangannya, kemudian bumi digenggam. Thayyib. Jadi zat yang sempurna. Apa yang kita bersihkan, kita sucikan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kekurangan. Artinya tidak ada sifat kekurangan sedikit pun pada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya zat Allah ini zat yang sempurna. Kemudian tidak ada yang serupa dengan Allah pada kesempurnaan zatnya. Oleh sebab itu kita katakan Allah itu ahadun fi dzatihi. Esa, tunggal pada zatnya. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah pada kesempurnaan zatnya dan tidak ada sifat yang kurang pada zatnya. Sempurna. Kemudian tunggal pada nama dan sifatnya. Jadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat yang kurang, sifat yang sempurna. Kemudian tidak ada seorang pun, siapapun yang serupa dengan Allah dalam kesempurnaan nama dan sifat. Tidak ada yang serupa. Seperti Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Dari sisi nama sama, manusia penyayang, Allah penyayang. Namun dari sisi kaifiat, hakikat beda. Penyayangnya Allah tidak sama dengan penyayangnya makhluk kok. Begitu juga Allah Sabur. As-Sabur, Allah itu adalah zat yang maha penyabar. Makhluk penyabar, ada penyabar, Allah penyabar juga. Namun penyabarnya Allah tidak sama dengan makhluk. Sabar yang ada pada diri Allah adalah sabar yang sempurna. Tidak ada sifat kekurangan. Tidak ada yang bisa menandingi kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tidak percaya, lihat berapa miliar manusia dan jin yang ada di permukaan bumi ini. Rame-rame melakukan dosa, melakukan kesyirikan, kebid'ahan, maksiat.
Bahkan di saat yang sama dengan dosa yang sama, bahkan ratusan kali bikin dosa. Lihat Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rizki kepada mereka. Tidak langsung mengazab. Lihat Allah itu as-sabur, maha penyabar. Tidak bisa, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Kita ada sekitar 10 orang yang melakukan kesalahan, mungkin masih bisa kita maafkan. Tapi kalau kesalahan itu dia ulang sampai 10 kali, 2-3 kali, mungkin antum sudah tidak bisa maafkan. Lihat, 1-2 kali masih bisa dimaafkan, tapi kalau sudah 3-4 kali, 5 kali, saya tidak maafkan, susah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 kali antum bikin dosa yang sama, berzina misalnya, mencuri atau apa, dosa yang sama antum bikin, ketika antum bertobat Allah terima tobat antum, disayang lagi setelah itu. As-sabur, yang maha penyabar. Makanya sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk, beda, jauh. Ahad, maha esa pada nama dan sifat. As-sami', maha mendengar. Antum renungkan, berapa miliar manusia yang memohon kepada Allah dalam 1 detik, meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Dan semua suara itu di pendengaran Allah seperti satu. Manusia tidak bisa seperti itu. Kepala desa saja kalau sudah 2/3 penduduk yang datang meminta sudah pusing kepala dia, supaya diuruskan urusannya. Presiden apalagi, ya kan? Dan juga kalau sudah banyak yang meminta biasa pusing kepala itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami', yang maha mendengar, tidak ada yang terluputkan. Semua suara hamba-hambanya ketika meminta, ketika menjerit, ketika mengadu kepada Allah, Allah dengar saat seperti satu suara. Tidak ada error seperti kita. Kalau kebanyakan yang bicara error. Ini minta, ini minta, datang sama-sama rame-rame bicara. Tidak bisa kita bisa seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala bisa. Seluruh makhluknya demikian, meminta di waktu yang sama Allah dengar semua. Jadi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk kok. Ini yang dimaksud, saya ingin perjelas, kasih contoh supaya lebih jelas lagi perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk kok. Bahasanya sifat Allah itu ahad, esa, tunggal, sempurna. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama dan sifatnya, dalam zatnya, kemudian dalam nama dan sifatnya, dan tidak ada sifat yang kurang, dan tidak ada yang serupa dengan Allah dalam kesempurnaan. Kemudian sempurna pada perbuatannya. Apa yang Allah jalankan di alam semesta ini, takdir yang berjalan, bergulir, semua sempurna itu. Terukur di atas ilmu. Beda dengan orang, manusia kadang melakukan perbuatan di atas kejahilan, ketidaktahuan. Kadang tidak ada hikmahnya, mau apa pokoknya bikin saja. Tidak, Allah melakukan sesuatu di atas ilmu yang dalam, yang sempurna. Itu. Jadi perbuatan Allah perbuatan yang sempurna, tidak ada sifat kekurangan sama sekali. Jadi Allah esa di situ di perbuatannya, ahadun. Kemudian ahadun fi uluhiyatihi, yang keempat esa
dalam sifat sebagai zat yang disembah. Artinya Allah itu tidak ada selain Dia yang berhak untuk disembah. Hanya Dia yang berhak untuk disembah. Itu maksudnya ahadun fi uluhiyatihi. Jadi perkataan kita, perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah ahad, zat yang maha esa, maha tunggal. Maksudnya apa esa? Esa pada zatnya, esa tunggal pada nama dan sifatnya, tunggal pada perbuatannya, dan tunggal pada uluhiyahnya sebagai zat yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah. Itu maksud dari ahad. Apa yang disucikan di situ? Disucikan dari sifat kekurangan pada 4 sisi tadi. Tidak ada kurang, sifat kurang sama sekali pada zatnya, pada nama dan sifatnya, pada perbuatannya, dan pada sifat zat yang disembah pada dirinya. Tidak ada yang kurang. Dan juga tidak ada yang setara serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempurnaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan Allahus Samad. Dia adalah zat yang as-samad. Di sini kata beliau, Allahul mawsuf bil ahadiyati huwa sayyidul ladzi intaha fi su'dadihi wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ginahu. Dia adalah zat yang tersifati dengan ahadiyah, keesaan, ketunggalan. Apa yang dimaksud dengan as-samad di sini? Huwa sayyid, tuan. Adalah tuan alladzi qad intaha fi su'dadihi. Tuan yang mencapai puncak kesempurnaan, sudah pada sempurna. Tuan yang memiliki sifat sempurna. Kemudian juga wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ginahu, dan zat yang kaya, qad kamula fi ginahu, sempurna kekayaannya. Fala yahtaju ma yahtajuhu khalquhu minas sahibati wal walad. Dia tidak butuh kepada apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya, berupa sahibah, teman, istri, wal walad, dan anak. Manusia butuh anak, butuh istri, pendamping, teman untuk bisa hidup. Namun Allah tidak butuh. Wala minal ma'kal wal masyraba, dan Allah tidak butuh makanan dan minuman. Allah tidak butuh makanan dan minuman. Dan juga Allah tidak butuh nafas. Jangan antum menganggap, meyakini bahwasanya Allah tidak butuh makan, minuman, berarti Allah butuh nafas. Allah tidak butuh nafas. Allah tidak butuh nafas. Yang butuh nafas itu makhluk. Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh nafas. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku sama sekali tidak menginginkan kepada hamba-hambaku ini rizki apapun. Wa ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepada aku.
Jadi jangan antum pahami Allah menyuruh kita ini sholat, menyuruh kita puasa, bayar zakat. Allah butuh dengan zakat kita? Tidak. Allah butuh dengan sholat kita? Tidak. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Itu kata Allah, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Razzaq, zat yang maha banyak memberi rizki, dzul quwwatil matin, dan zat yang maha kuat, tak terkalahkan, tak tertandingi. Taib. Dari penjelasan beliau ini nampak bagi kita bahwasanya makna as-samad di sini Asy-Syaikh Musa'id At-Thayyar menggabungkan dua penafsiran. Sebagian ulama menafsirkan as-samad maknanya adalah zat yang sempurna pada sifat ketuanannya. Sayyid, tuan, bukan Tuhan, tuan. Jadi Allah itu adalah tuan. Tuan yang sempurna pada sifat ketuanannya. Di zaman dahulu maksudnya di zaman Rasulullah SAW, orang kalau dianggap tuan di suatu kaum, dimintai pendapat, dimintai urusan, dianggap bisa mengayomi, menjaga, itu disebut as-somad. Mereka gelari dengan as-somad. Itu orang Arab dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengambil nama tersebut, karena itu as-somad ini bahasa Arab untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah as-somad ini Allah ambil untuk namanya, maka tidak boleh kita menggelari siapapun dengan gelar as-somad. Jadi somad ini artinya adalah tuan yang mengayomi, merawat, menjaga, melindungi, yang sempurna pada sifat ketuanannya. Itu namanya as-somad. Penafsiran yang pertama. Karena kita ini manusia adalah hamba. Hamba itu apa? Budak. Allah adalah tuan. Jadi Allah yang mengatur kita, mengayomi kita, melindungi kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Itu nama Sayyid. Makna yang kedua, wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ginahu. Zat yang sempurna, zat yang kaya sempurna sifat kayanya. Zat yang sempurna dalam sifat kekayaannya. Penafsiran yang kedua, dan penafsiran ini dari salaf, dari ulama salaf terdahulu. Karangan para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi zat yang sempurna sifat kekayaannya. Al-Ghani, zat yang maha kaya. Itu makna dari as-somad. Zat yang sempurna kekayaannya. Artinya Allah sama sekali tidak butuh dengan hambanya. Allah sama sekali tidak butuh dengan hambanya, tidak butuh dengan ibadah kita, zakat kita, infak kita, zikir kita. Allah memerintah kita ini untuk beribadah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Itu untuk kita, untuk diri kita. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah.
kalian semua itu fakir, miskin, ilallah, butuh kepada Allah semuanya. Butuh apa? Dalam seluruh perkara, butuh makan, butuh berpikir, butuh sehat, butuh berjalan, butuh istri, butuh duit, butuh apapun. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kebahagiaan, butuh petunjuk. Semua kalian itu miskin, butuh kepada Allah dalam semua perkara. Wallahu huwa ghani, wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah ini, jadi makna as-samad adalah sayyid, tuan yang sempurna pada sifat ketuanannya. Yang kedua adalah al-ghani, zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya. Taib. Kalau Allah itu as-samad, zat yang maha kaya, zat yang maha apa? Tuan, sempurna pada sifat ketuanannya, maka jelas seluruh makhluk akan butuh kepadanya. Seluruh hamba-hambanya akan bergantung kepadanya. Bergantung dalam hal apa? Dalam seluruh perkara. Dalam seluruh perkara bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari as-samad. Makanya diterjemahkan Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluknya. Kenapa seluruh makhluknya bergantung kepadanya? Karena Allah adalah as-sayyid. Karena Allah adalah al-ghani, zat yang maha kaya dan zat yang maha tuan, memiliki sifat sempurna pada sifat ketuanannya sebagai tuan. Kemudian lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sebagai bantahan untuk orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Allah. Dan juga sebagai bantahan untuk orang-orang kafir musyrikin di zaman Rasulullah. Jadi orang-orang kafir musyrik di zaman Rasulullah, mereka itu juga meyakini malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ini mereka yakini. Nah ini turun ayat ini untuk membantah mereka. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah pada kesempurnaannya. Subhanallah. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah pada sifat kesempurnaannya. Kesempurnaan zatnya, kesempurnaan nama dan sifatnya, kesempurnaan perbuatannya, dan kesempurnaan sifat uluhiyahnya. Semuanya Allah esa, tunggal, tidak ada yang sama. Taib, kalau kita perhatikan di dalam surat yang agung ini ada dua yang disebut oleh para ulama sifat tsubutiyah dan sifat manfiyah, sifat penetapan dan sifat peniadaan. Pada dua ayat yang pertama itu sifat penetapan. Dua ayat yang terakhir yang kedua adalah sifat peniadaan. Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, penetapan. Allah itu adalah zat yang maha tunggal, sempurna pada sifat ketunggalan. Kemudian Allah itu adalah as-samad, zat yang maha kaya, zat yang semua makhluk bergantung kepadanya, sifat penetapan. Kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sifat peniadaan, penafian. Artinya Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia. Dia tidak beranak, dia tidak butuh dengan makhluknya. Tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengan dia.
Tayyib, sampai di sini dulu ikhwan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah ilmu kita dan keyakinan kita tentang makna dari ayat atau surat yang agung ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.